Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Adinda Salsabila dengan NIM 19650030. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Kita masuk pada sejarah software. Di sini istilah software pertama kali digunakan pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an. Pada saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Tetapi pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak sangat kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Nah, pengertian dasar rekayasa perangkat lunak sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Nah, maka dari itu, jelaslah bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer saja. Nah, di sini perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software atau perangkat lunak dan engineering atau rekayasa. Nah, pengertian dari software adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, tetapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang berhubungan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Sedangkan engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis dan berdasarkan kepada ilmu pengetahuan dan matematis, serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur mesin, produk, proses, dan sistem. Jadi, rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Nah, lanjut. Di sini ada ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Nah, fokusnya untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi, pengembangan perangkat lunak, dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakainya. Dan selanjutnya di sini ada ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Itu ada software requirement, software design, ada construction, ada testing, maintenance, ada manajemen, ada configuration management, ada tools and method, ada software quality, dan juga ada proses. Nah, kita lanjut. Di sini ada 3 tujuan perangkat lunak. Yang pertama, untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Yang kedua, untuk menghasilkan perangkat lunak yang efisien. Dan yang ketiga, untuk menghasilkan perangkat lunak yang tepat waktu. Nah, ada beberapa faktor yang memang melatar belakangi munculnya rekayasa perangkat lunak. Itu yang pertama, ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak. Yang kedua, perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak. Yang ketiga, kemajuan pesat perangkat keras. Yang keempat, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Yang kelima, tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. Yang keenam, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak. Dan yang terakhir, meningkatkan peran pemeliharaan. Nah, di sini rekayasa perangkat lunak dan hubungannya dengan sistem ilmu, disiplin ilmu lainnya. Di sini ada beberapa ilmu yang memang bersangkut paut dengan rekayasa perangkat lunak. Jadi ilmu RPL itu mencakup banyak ruang, seperti contohnya manajemen, matematika, ergonomika, manajemen kualitas, manajemen proyek, dan rekayasa sistem. Nah, di sini ada spesifikasi secara rinci dalam setiap bidang-bidangnya. Dalam bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan dan strategi bisnis. Nah, sedangkan dalam bidang matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, statistik, analisis numerik, dan matematika distrik. Nah, sedangkan di bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan
proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan juga metode-metode kuantitatif. Dan dalam bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antara manusia dan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Dan terakhir, bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan simulasi, proses, dan operasi bisnis. Nah, selanjutnya kita masuk pada sifat dan karakteristiknya. Di sini ada 3 sifat dan juga karakteristik. Yang pertama, software ini merupakan elemen sistem logis dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Yang kedua, elemen ini tidak aus tetapi bisa rusak. Dan yang ketiga, elemen software itu direkayasa dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Lanjut, di sini ada kategori perangkat lunak. Kategori perangkat lunak ini ada beberapa pengelompokan seperti perangkat lunak sistem ini, dia sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain seperti compiler dan lain-lain. Nah, sedangkan kategori perangkat lunak real time ini program-program yang memonitoring atau mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya. Sedangkan perangkat lunak bisnis ini dia memproses informasi bisnis seperti payroll, inventory, dan juga lain sebagainya. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ini ditandai dengan penggunaan algoritma. Sedangkan embedded software ini dia produk yang ada dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen dan pasar distribusi. Selanjutnya ada perangkat lunak komputer personal seperti kebutuhan personal fungsinya ya. Dan terakhir ada personal lunak kecerdasan buatan, ini menggunakan algoritma non-numerik untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Nah, di sini ada 3 tipe software. Yang pertama, ada 4 tipe software. Yang pertama, sistem atau sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, driver, dan juga prosesor telekomunikasi. Yang kedua, ada application, itu program standalone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis. Yang ketiga, ada software atau teknik manajemen. Yang keempat ada engineering and software yang dicirikan dengan algoritma numerik. Nah, ini dia contohnya seperti CAD atau Computer Aided Design dan simulasi sistem. Nah, lanjut pada tipe-tipe software ini ada 4. Yang pertama ada embedded software, itu digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Yang kedua ada product line software, ini software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Yang ketiga ada web application, ini dia berpusat pada jaringan. Yang keempat ada artificial intelligence, software ini yang dapat digunakan algoritma numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dipecahkan dalam komputer biasa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.